Jadi hadis ini diceritakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un min kanzil jannati, simpanan surga ada 4 perkara. Ikhfa'us sadaqah, pertama adalah menyembunyikan sedekah, jangan pamer. Sebagaimana kita maklum, kita tahu bahwasanya Allah memberikan rezeki kepada manusia satu dan yang lainnya itu tidak sama kadarnya. Ada orang yang kaya, ada yang setengah kaya, ada yang miskin, ada yang setengah miskin. Dilebihkannya rezeki antara manusia satu dengan yang lainnya itu adalah merupakan sunnatullah, hukum alam yang Allah desain sendiri. Jadi kalau kebetulan ada yang dilebihkan rezekinya, ingat, jangan sampai merasa sombong, karena rezeki itu dari Allah. Justru dengan dilebihkannya rezeki, hendaknya membuat kita itu lebih ringan tangan untuk membantu mereka yang memang benar-benar membutuhkan bantuan. Mau menolong mereka yang memang benar-benar membutuhkan pertolongan. Ketika kita diberikan rezeki, ingat, rezeki itu bukan hanya berupa materi yang berbentuk uang, berbentuk beras, berbentuk rumah, berbentuk mobil, bukan hanya itu saja rezeki. Tapi rezeki itu juga bisa berupa ilmu, ya, lalu berupa umur, waktu, itu juga rezeki. Dan semuanya, baik yang berupa materi ataupun rezeki ataupun umur, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ketika kita diberikan rezeki amanah berupa ilmu, pertanyaan akhirat cuma bertanya satu, ilmumu engkau amalkan untuk apa? Ilmumu engkau pergunakan untuk apa? Sementara kalau Allah memberikan kepada kita amanah berupa umur, kita pun juga akan ditanyakan di pengadilan akhirat tentang satu hal juga. Umurmu engkau habiskan di mana? Tetapi kalau kita diberikan amanah oleh Allah berupa harta benda, maka pertanyaan akhirat berubah menjadi 2. Hartamu engkau dapat dari mana dan kemana diinfakkan? Hartamu engkau dapat dari mana dan kemana dibelanjakan? Jadi dari mananya ditanyakan dan kemananya pun juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Oleh karena amanah yang bernama harta ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, maka kemudian kita harus mempergunakan amanah yang bernama harta ini dengan sebaik-baiknya. Penggunaan harta ini minimal ada 3. Ada kalanya wajib, itu disebut zakat namanya. Ada kalanya sewaktu-waktu saja, itu infak namanya. Ada yang lebih luas, lebih sewaktu-waktu lagi, itu disebut sedekah. Ini kalau kita pikir-pikir, kan seakan-akan sama. Infak yang memberikan harta kepada orang lain. Zakat juga memberikan harta kepada orang lain.
sedekah juga demikian. Tapi kenapa namanya beda? Oh, ada zakat, ada infak, ada sedekah. Perbedaannya begini. Kalau zakat, pengeluaran harta yang terikat oleh haul. Haul ini adalah perputaran batas waktu. Itu haul. 1 tahun misalnya. Dan nisab ini perhitungan jumlah daripada harta itu sendiri. Itu kalau zakat. Infak, penggunaan harta yang terikat oleh situasi perekonomian seseorang. Infak itu artinya membiayai, menafkahi. Anfaqa yunfiku infaqan, membiayai. Tentu dia terkait dengan materi, uang, beras, apalagi, dan sebagainya. Sementara sedekah ini tidak terikat dengan apapun. Artinya ketika kita ingin bersedekah, dengan apapun bisa bersedekah. Bahkan dengan sesuatu yang sangat kita anggap remeh sekalipun, kita bisa bersedekah dengannya. Sehingga baginda Rasul memperingatkan kepada kita, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya sekedar bermanis muka ketika berjumpa dengan saudaramu. Bahkan senyum itu pun juga sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu ketika bertemu dengan saudaramu laka sadaqah, bagimu sedekah, berpahala. Sampai senyum saja dapat pahala. Jadi kalau kita mau bersedekah lalu tidak punya uang, ya modal nyengir saja juga udah cukup. Tapi harus proporsional, maksudnya harus pada tempatnya. Senyum tidak pada tempatnya itu berbahaya. Nah, jangan ketemu tembok senyum sama tembok, ketemu tiang listrik senyum sama tiang listrik, ketemu pohon jambu senyum sama pohon jambu. Itu keterlaluan namanya. Jadi senyum itu sedekah. Punya harta nggak punya, pingin sedekah, banyakin aja senyum. Dan sedekah yang paling dicintai oleh Allah adalah ikhfa'us sadaqah, menyembunyikan sedekah. Dan ini merupakan simpanan sorga. Sedekah yang disembunyikan jauh dari sifat riya, dari pujian orang lain, tidak ada seorang pun yang tahu, bebas dari pandangan orang lain, hanya Allah dan dirinya yang tahu. Bang, apa tidak boleh kalau sedekah kemudian diumumkan? Ya boleh-boleh saja. Kalau memang tujuannya adalah untuk memotivasi orang lain, untuk mensugesti orang lain supaya ikut bersedekah. Diumumkan misalnya Abang Haji Roma Irama menyumbang 2 miliar. Ya wajar, beliau orang kaya. Raffi Ahmad 3 miliar, wajar, beliau kaya. Tukiman 5.000 rupiah, Tukijan 1.000 rupiah, semuanya baik. Yang kecil nyumbangnya sedikit, yang gede nyumbangnya banyak. Ada gajah bawa kuda, ada kuda bawa kambing, ada kambing bawa ayam, ada ayam bawa telur, ada telur bawa garam. Nggak apa-apa, sesuaikan dengan kemampuannya. Diumumkan seperti itu, boleh saja kalau tujuannya untuk menyemangati orang lain supaya ikut mau bersedekah. Tetapi kalau dengan diumumkan kemudian mendatangkan riya, maka sedekah yang paling dicintai oleh Allah adalah ikhfa'us sadaqah, menyembunyikan sedekah. Dan ini merupakan simpanan surga bagi kita. Jadi kita itu harus